Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Husnul Hakiki dengan NIM 2404232 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitunya mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu yaitunya Bapak Ii Permana STMT dengan materi yaitunya aktor, perilaku dan indikator ekonomi publik. Nah, baiklah saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu tentang definisi ekonomi publik. Nah, yang mana ekonomi publik itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, secara umum, itu ekonomi publik berfokus pada analisis bagaimana kebijakan pemerintah itu mempengaruhi distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, ekonomi publik itu mencakup berbagai isu, mulai dari pajak, pengeluaran pemerintah, hingga regulasi pasar. Nah, definisi ini itu menunjukkan bahwa ekonomi publik tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan politik yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Nah, next pada slide kedua, yaitu membahas tentang ruang lingkup ekonomi publik. Yang pertama itu ada teori kesejahteraan, yang mana ekonomi publik itu mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tuh termasuk analisis tentang distribusi pendapatan dan juga bagaimana pajak dan subsidi itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua, yaitunya ada pajak dan pendapatan pemerintah. Nah, salah satu fokus utama ekonomi publik adalah sistem perpajakan. Nah, penelitian dalam bidang ini itu mencakup analisis tentang jenis-jenis pajak, dampak pajak terhadap perilaku ekonomi, dan juga efisiensi sistem perpajakan. Nah, yang ketiga, yaitunya pengeluaran pemerintah. Nah, ekonomi publik juga menganalisis pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengeluaran tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan. Nah, next pada slide berikutnya, yaitunya akan membahas tentang aktor dalam ekonomi publik. Nah, yang pertama itu ada pemerintah. Nah, pemerintah itu berfungsi sebagai pengatur dan penyedia layanan publik. Nah, dalam ekonomi publik, pemerintah itu bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Nah, yang kedua yaitunya masyarakat. Nah, mencakup kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Nah, masyarakat itu berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitunya warga negara. Nah, warga negara itu yang memiliki peran penting dalam ekonomi publik sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, mereka berkontribusi terhadap perekonomian melalui pembayaran pajak dan juga partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat yaitunya ada sektor swasta. Nah, sektor swasta ini berperan sebagai motor penggerak perekonomian. Nah, perusahaan-perusahaan swasta itu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak. Nah, yang terakhir yaitunya lembaga internasional. Nah, lembaga internasional itu seperti Bank Dunia dan IMF berperan dalam memberikan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, next pada slide berikutnya, bahas tentang perilaku aktor dalam ekonomi publik. Nah, yang pertama itu ada motivasi dan tujuan pemerintah. Ya, yang mana menurut Musgrave itu tahun 1989, pemerintah itu berperan sebagai penyedia barang publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Nah, tujuan ini tuh dia mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pada gilirannya itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua itu ada perilaku konsumen dan pajak oleh masyarakat. Nah, menurut Troll itu tahun 2017, konsumen itu cenderung lebih patuh terhadap kebijakan pajak jika mereka merasa bahwa pajak itu tersebut digunakan untuk kepentingan publik yang jelas dan transparan. Nah, yang ketiga, itu ada peran dan respon sektor swasta. Nah, yang mana sektor swasta itu memiliki peran penting dalam ekonomi publik, baik sebagai penyedia barang dan jasa itu maupun sebagai sumber pendapatan pajak. Nah, respon sektor swasta itu terhadap kebijakan pemerintah itu seringkali dipengaruhi oleh regulasi dan insentif yang diberikan. Nah, menurut Mankiw itu tahun 2014, sektor swasta akan beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pengurangan pajak atau subsidi. Nah, next pada slide berikutnya, bahas tentang indikator ekonomi publik di Indonesia. Nah, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, dan juga ekspor. Nah, saat ekonomi tumbuh, itu aktivitas ekonomi itu meningkat, tapi belum tentu kesejahteraan masyarakat juga ikut merata. Nah, yang kedua, itu ada tingkat pengangguran. Nah, pengangguran di Indonesia itu dipengaruhi oleh ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi dunia. Nah, jika pengangguran itu tinggi, itu menandakan masalah ekonomi yang bisa berdampak buruk pada kesejahteraan sosial. Nah, yang ketiga, itu ada distribusi pendapatan. Nah, yang mana ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan besar ya di Indonesia. Indeks Gini itu dipakai untuk mengukur ketimpangan. Angka rendah berarti pendapatan merata, angka tinggi berarti ketimpangan besar. Ketimpangan itu pendapatan bisa menghambat perkembangan ekonomi dan memicu ketidakstabilan sosial.
Nah, lanjut pada slide berikutnya, yaitunya tentang studi kasus dan aplikasi perilaku aktor itu dalam kebijakan publik serta pengukuran indikator ekonomi publik di negara berkembang. Nah, sebagai studi kasusnya, saya mengambil yaitunya program bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia itu melibatkan pemerintah sebagai penyedia bantuan dan masyarakat sebagai pengawas distribusi agar tepat sasaran. Nah, penelitian SARI itu tahun 2020 dia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, evaluasi kebijakan itu menggunakan indikator ekonomi publik seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat kemiskinan, dan juga indeks pembangunan manusia atau IPBN. Nah, contohnya, itu setelah BLT diterapkan, tingkat kemiskinan menurun di beberapa daerah berdasarkan data resmi. Nah, studi ini tuh menggambarkan hubungan erat antara perilaku aktor dalam kebijakan publik dan pengukuran indikator ekonomi. Nah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan itu memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Nah, yaitu membantu pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih baik. Pengukuran yang partisipatif memberikan gambaran dampak kebijakan yang lebih jelas bagi masyarakat. Nah, dari keseluruhan materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi publik itu adalah cara pemerintah mengatur perekonomian supaya masyarakat itu bisa hidup lebih sejahtera. Nah, caranya itu lewat pengaturan pajak, pengeluaran negara, dan juga aturan pasar. Nah, materinya itu mencakup bagaimana teori kesejahteraan bekerja, pajak, belanja pemerintah, aturan, dan juga evaluasi kebijakan. Nah, di Indonesia ada 5 pihak utama dalam ekonomi publik, yaitu pemerintah, masyarakat, warga negara, bisnis swasta, dan juga organisasi internasional. Nah, mereka tuh semua tuh saling berhubungan dan dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, taat pajak, dan juga menyesuaikan diri dengan aturan dan insentif yang ada. Nah, agar kebijakan baik dan bertahan lama, itu semua pihak harus bekerja sama. Dan contohnya saja tentang program bantuan langsung tunai atau BLT tadi, itu menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dan memantau data ekonomi, seperti produk domestik bruto, angka pengangguran, pembagian pendapatan, dan bagaimana pemerintah mengelola anggaran. Nah, dengan cara ini, pembangunan di Indonesia itu bisa lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.